Yoi, kembali lagi sama gua di channel Kita Orang Senang. Tahu dong, Bang. Senang terus kita, Bang. Senang terus kita, Bang. Yoi, selamat pagi, salam lestari dari Curug Cibogo. Jadi kali ini gua bersama Bang Din. Bang, coba dong jelasin profilnya dulu. Bang Din asli mana, tinggal di mana? Nama saya Dino Darussalam. Orang lain di luar kenalnya itu Din Darus. Sebenarnya unik sih, ada yang panggil Din, ada yang panggil Darus, ada yang panggil Din Darus, ada yang panggil Dinda, ada yang panggil Dino, ada yang panggil Darussalam atau Salam. Banyak bener. Apal gak lu? Yang apal gua kasih hadiah. Ayo lu komen Apa tuh nanti di hadiahnya, bawah Bu? ya. Komen di bawah kasih hadiah. Ada aja gratis berendam di Curug. 30 menit nggak boleh naik tapi. Jadi gimana nih Bang Din? Kita mau ngebahas soal apa nih? Obrol-obrolan pagi kita. Obrolan pagi kita sekarang kita ngebahas tentang bagaimana safety untuk kita camping di gunung, Iya. agar terhindar dari gejala-gejala hipotermia. Nah, sebelum jauh Bang Din ngejelasin nih, kalau bisa dijelasin dulu Bang, hipotermia itu apa sih biar teman-teman itu pada tahu kan gitu. Hipotermia itu salah satu musuh pendaki sebenarnya. Musuh tuh Bang. Musuh serem pendaki, bener. musuh pendaki karena tidak sedikit pendaki yang meninggal di gunung itu salah satu penyebabnya terkena hipotermia. Hipotermia. Jadi buat para pendaki juga, terutama untuk yang pemula ya, ketika mendaki gunung diusahakan jangan asal-asalan. Betul. Jangan asal-asalan, segala harus dipersiapkan, segala kemungkinan dapat terjadi di alam. Jangan modal nekat, Nah, jangan itu. model ikutan ya Bang ya. Ikut-ikutan. Karena sekarang gini ya, banyak orang posting di sosial media naik gunung, foto-foto di gunung. Itu menjadi daya tarik untuk orang-orang yang seneng foto-foto. Wah, kayaknya keren juga nih kalau gue foto di sana nih. Akhirnya dia nanya-nanya nih, ikutlah naik. Tapi dia nggak punya bekal untuk bertahan hidup di gunung. Terutama dia nggak tahu apa sih itu hipotermia. Nah, dia cuma taunya hipo, tapi dia nggak tahu hipo itu apa gitu kan. Nah, jadi di sini di pagi hari ini kita akan membahas tentang gejala hipotermia dan cara penanganan untuk korban hipotermia. Bang Din, jadi sebenarnya itu penyebab bisa terjadinya hipotermia itu oleh pendaki itu apa sih penyebabnya Bang Din? Nah, untuk salah satu penyebab si pendaki itu terserang hipotermia, salah satunya itu dia kelelahan, terus safety tentang pendakiannya tidak dipakai. Ketika mendaki, si pakaian trekking itu harus diganti karena salah satu penyebabnya itu keringat. Baju yang terkena keringat itu basahnya itu akan nempel di situ. Nah, itu bisa salah satunya menyerang hipotermia untuk si pendaki tersebut. Jadi hipotermia itu bisa dibilang suhu tubuh. Nah, hipotermia itu sebenarnya ketika si pendaki kelelahan, suhu tubuhnya itu turun secara drastis. Dia akan merasakan kedinginan. Awalnya dia merasa kedinginan di tangan dan kaki. Awalnya. Di kaki. Nah, ketika dia tidak tahu bahwa itu gejala hipotermia, dia tidak akan berpikir dia kena hipotermia. Dia akan merasakan hanya kedinginan saja, tidak berusaha untuk menghangatkan badan atau mengganti pakaiannya. Ketika si gejala tersebut dibiarkan, ketika masuk tahap 1, tahap 2 itu lebih bahaya. Berarti ada tahapnya ya Bang? Ada tahap-tahapnya, ada tahap 1, ada tahap 2, tahap 3. Ketika si pendaki terkena hipotermia, dia kedinginan, merasakan suhu tubuh yang sangat dingin. Yang pertama tangan dan kaki. Lalu dia menggigil, badan tuh gemeteran. Nah, setelah dia gemeteran, dia tidak kuat untuk si badannya itu untuk bergerak. Dia malas bergerak, jadi dia hanya diam, merasakan dingin, dia nggak tahu harus ngapain. Nah, di situ bahayanya itu di situ. Ketika masuk tahap 1, dia tidak bergerak atau tidak mencoba untuk menghangatkan badannya. Masuk tahap 2.
Ketika masuk tahap 2, si giginya itu dia akan kenceng, Kenceng. ngegrek dingin gitu kan. Dia tidak yang dia ucapkan pun seolah-olah di luar dari nalar dia gitu. Nah, itu bahayanya untuk terkena gejala 1 dan gejala 2. Nah, terus penanganannya Bang Din buat di gejala 1 atau gejala 2 tuh biasanya bagaimana? Nah, penanganan awalnya diusahakan untuk si pendaki itu ketika dia sampai di tempat camp, dia sudah bangun tenda. Yang pertama, usahakan ganti baju. Yang utama tuh kalau Ganti baju. Makanya pentingnya buat para pendaki selalu bawa baju ganti. Baju harus kering. Kalian packing serapi mungkin, jangan sampai basah. jadi pakaian dinas buat trek nih Bang ya. Buat Nyampe trek. tempat tenda mau tidur, Nah, ganti kalau bisa. harus ganti. Jadi pakaian trek sama pakaian tidur harus dipisahkan. Ketika sampai di tenda itu baju harus diganti. Nah, di situ baru mulai adaptasi suhu. Ketika baju diganti, nah di situ adaptasi suhu. Ketika dingin diganti dengan baju yang tidak basah keringat ya. Karena dinginnya itu karena dingin keringat. Tidak basah dengan keringat. Nah, si badan dia akan adaptasi dengan si baju tersebut. Dan si suhu badannya pun akan tertahan di baju yang dia ganti itu. Nah, di situ diusahakan harus diganti. Makanya si baju itu harus diganti. Nah, setelah itu diusahakan jangan diam atau jangan bengong. Berbahaya tuh. Jangan diam atau bengong karena kebanyakan pendaki itu ketika sampai di tempat camp, diriin tenda, karena dingin, lelah juga, dia masuk tenda, ambil SB, gue istirahat lu bentar ya. Nah, alasannya gue istirahat lu bentar ya, padahal dia nahan dingin itu. Padahal udah gitu belum makan lagi. Belum makan. Aduh, nah repot. itu. Padahal kan kita gerak itu lebih baik dibandingkan kita diam. Nah, bergerak itu lebih baik. Lakukan aktivitas apa saja yang penting ada pergerakan dalam tubuh. Jadi si hawa panas itu keluar terus. Itu salah satunya buat penanganannya gitu. Penanganan tahap awalnya gitu kan. Dari pakaian gitu kan. Terus dari tempat kita bikin tenda diusahakan jangan di tempat yang terbuka. Jangan di tempat terbuka, jangan di lapangan, apalagi di jalur angin. Waduh. Di jalur angin biasanya pendaki itu pengennya dia bikin tenda itu nggak jauh dari air. Padahal lokasi air itu sebenarnya dia itu jalur angin. Nah, ketika si malam datang, kita nggak tahu nih kondisi malamnya itu anginnya seperti apa, entah ada badai atau apa gitu kan. Nah, di situ usahakan kita lebih baik jauh dari air, tapi jangan terlalu jauh juga. Menghindar di tempat-tempat yang ada pohon-pohonnya, agar si angin itu tidak langsung menghantam tenda kita, tapi tersaring dulu oleh si pohon-pohon tersebut gitu. Nah, diusahakan juga buat para pendaki ketika mendirikan tenda atau bawa tenda, kalian periksa dulu tenda kalian entah bocorkah atau ada yang rusak. Dan yang paling utama jangan yang single layer. Nah, itu. Bahaya. Single layer. Kalau single layer minimal kita bawa playseat. Dan sebenarnya double layer pun playseat tetap harus bawa. Karena ketika hujan pun tenda double layer pun tetap akan rembes gitu air itu. Nah, dari segi tendanya juga, terus dari tempat mendirikan tenda, kalian periksa dulu tempatnya rata apa tidak gitu kan. Setelah dibikin, kalian bikin parit buat airnya biar kalau hujan si air tuh tidak tergenang di bawah tenda kita. Itu hal-hal yang sepele tapi kadang tidak diperhatikan oleh pendaki. Benar-benar parit-parit itu penting. Penting parit-parit. Nah, terus buat ini Bang Din, langsung penanganannya aja gimana tuh kalau misalkan emang udah teman kita ngelihat kondisi teman kita udah bener-bener menurut kita nih yang orang awam udah kedinginan nih. Kita misalnya saya ini orang awam udah bener-bener nggak tahu nih gimana nih teman ada kondisi dingin. Kita langsung apa tuh yang saya lakuin tuh Bang Din biasanya? Untuk penanganannya sebenarnya ada tata cara penanganannya gitu kan, tetapi terkadang ketika di lapangan itu tidak sesuai dengan yang kita pelajari. Sebenarnya ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya, tapi setelah di lapangan kadang SOP itu tidak dijalankan dengan lancar gitu kan. Yang pertama untuk kita nanganin orang hipo itu yang pertama kita jangan panik. Diusahakan kita jangan panik.
kita tenangin dulu orangnya gitu kan. Ketika ada rekan kita, masak air yang pertama. Masak air, banyak-banyak masak air, masukin botol. Dan yang paling penting buat para pendaki, baik buat pemula ataupun tidak pemula, ketika mendaki gunung diusahakan bawa emergency blanket. Nah, itu penting banget. Penting banget. Satu rombongan boleh bawa 2 atau 3. Yang penting di rombongan itu ada yang bawa emergency blanket. Itu sangat penting untuk penanganan hipo. Selain kita masak air, diusahakan kita tenang. Si pendaki itu belum ganti pakaian atau si korban itu belum ganti pakaian, usahakan kita ganti dulu pakaiannya pakai pakaian kering. Setelah itu kita kasih blanket, masukkan dalam SB, kita kasih di samping-sampingnya itu air hangat atau air panas. Masuk dalam SB-nya itu air panas. Nah, di situ nanti suhu tubuhnya secara perlahan akan kembali normal gitu. Pengalaman kemarin kita nanganin kasus hipotermia di Gunung Gede. Yang pertama, dia datangnya telat karena dia bilang baru pertama katanya naik ke Gede. Dia datang diriin tenda itu jam 7 malam. Waduh. Jam 7 malam, kondisi baju basah, keringet segala macam. Di situ cuaca juga berkabut. Dia bangun tenda di alun-alun Surya Kencana, tapi di dekat mata air gitu kan, dekat mata air di tempat terbuka intinya. Tidak ada pohon-pohon. Yang jadi masalahnya tendanya single layer. Waduh. Tendanya single layer. Nah, di situ pendakinya rata-rata pas ditanya anak SMP. Nah, itu SMP. Biasanya yang begitu tuh yang modal nekat ya Bang. Modal nekat ya. Anak SMP, tendanya nggak safety. Setelah dicek SB-nya pun SB yang bisa dikatakan kurang safety gitu kan. Dan yang ketika kita masuk dalam tenda itu, si SB itu tidak dipakai. Oke. Tapi si SB itu cuman dia taruh di atas badan dia doang. Ketika dilihat bawahnya, tendanya itu bawahnya bocor. Si matrasnya pun masangnya dia nggak rapi karena dia yang pertama alasannya dia capek, lelah gitu kan. Pas disuruh makan, si korban sebelum dia tidur nggak mau makan. Alasannya gue ngantuk pengen tidur. Rasanya gitu kan. Akhirnya si korban tidur, nggak lama dia menggigil, tetapi si teman-temannya itu nggak tahu kalau si temannya itu kena hipo. Wah. Cuek bebek ada tuh temannya. Cuek aja pada tidur. Ketika si korban sudah mulai masuk tahap 2, badan dia sudah mulai kaku, menggigil, dari omongannya sudah mulai ngatur, udah mulai ngawur kemana-mana. Akhirnya ada teman kita yang tahu bahwa dalam tenda itu kayaknya ada yang hipo deh. Beda soalnya kan dari menggigilnya, dari suaranya. Akhirnya ketika dicek, bener. Kenapa nih? Nggak tahu Bang. Wah ini hipo nih. Nah temennya baru tahu kalau itu ternyata hipo. Tadinya temen-temennya itu biasa aja gitu kan. Mungkin karena kebiasaan kita tidur ada yang ngigo atau segala macem gitu. Tapi kan. teman-temannya hipo itu tahu Bang dia apa? Teman-temannya tahu hipo itu apa, dia tahu itu kan, tapi untuk gejala-gejalanya nggak tahu. Si teman-temannya itu nggak tahu. Di situ bahayanya buat teman-teman para pendaki. Sebelum kalian mau naik gunung, usahakan pelajari dulu apa sih itu hipotermia. Kalian pelajari dulu gunung-gunung yang akan kalian daki, treknya seperti apa, di sana suhunya biasanya berapa, terus tenda yang safety untuk sekian orang itu seperti apa. Itu sebenarnya hal-hal sepele tapi sangat penting ternyata, karena tidak sedikit pendaki yang meninggalnya itu karena hipotermia. Nah itu kan tadi udah ditangani pakai air tuh Bang. Pakai air. Selain itu selain air gitu. Air panas. Selain air panas, tapi ini sebenarnya bukan saya menganjurkan ya, tetapi kalau misalkan dia sudah benar-benar tahap 2 dan pakai air masih enggak mempan, itu ada istilah skin atau kulit ketemu kulit. Waduh, itu sih kayaknya bahaya ya Bang ya. Nah sebenarnya. itu jangan salah mengartikan, takutnya ada teman-teman
ada cewek kena hipo, oh katanya dipeluk aja, buka bajunya dipeluk. Nah kalau buat para pendaki yang sudah menikah itu silahkan, tidak apa-apa karena udah muhrimnya gitu kan. Tapi kalau buat teman-teman yang belum menikah, baru pacar atau hanya sekedar temen, diusahakan kita ikutin SOP-nya itu aja. Bikin air ya. Ya kecuali cewek oleh cewek atau cowok oleh cowok gitu. Kalian peluk temennya agar bisa transfer suhu panas ke si korban tersebut. Nah itu kan kondisinya kita sama-sama lelah bang, di mana tuh? Nah kalau kita transfer suhu tubuh begitu kan sebenarnya ketika kita transfer suhu tubuh walaupun kita dalam keadaan dingin, tetapi si kulit kita ini panas kalau kita tidak terkena gejala hipo. Si badan kita itu masih mengeluarkan suhu panas. Ketika ditempel kena orang yang dingin, kita kita merasakan tangan dia dingin, tapi si korban merasakannya itu hangat. Oh, jadi aman ya berarti. Jadi aman. Kalau misalkan dia terkena gejala hipo, kita pegang tangannya kan, tangan kita sebenarnya dingin kan, tetapi ketika tangan kita dipegang ke tangan si korban, nah itu si korban itu merasakannya hangat. Kita megang tangan dia dingin, tapi dia merasakan tangan kita itu hangat karena suhu tubuh kita masih normal itu. Dan hipotermia itu bukan penyakit menular, bukan penyakit menular yang ketika dia kena hipo kita pegang kita juga merasakan dingin. Enggak. Iya. Jadi seperti itu. Jangan yang paling penting itu jangan salah mengartikan ketika ada korban hipotermia harus dipeluk gitu kan. Kalau itu istri kalian, itu suami kalian, silahkan. Tetapi kalau di luar dari itu jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Bahaya. Oke, jadi mungkin itu doang kali Bang Din ya yang bisa kalau misalkan teman-teman ketemu gitu kan, kawan yang lagi kena hipotermia, mungkin bisa melakukan itu kali ya, air panas dimasukin dalam SB-nya, bajunya diganti, pakai emergency blanket, masukin SB, kasih air panas. Aman. Dan usahakan si korban selalu ditenangkan, karena si korban pun pasti panik gitu. Nah kalau misalkan kita minim air Bang Din, minim air nih, kadang kita minim air, rombongan ada yang kena hipo nih, salah satu, itu gimana Bang Din? Nah kalau kita minim air, karena banyak di beberapa gunung kadang sulit mata air ya, sulit mata air, diusahakan tetap bajunya diganti, kasih emergency blanket, kita usap-usap aja terus, kita elus-elus bagian mana yang dia kaku atau dia merasakan dingin, badannya kita elus-elus terus. Perlu minyak atau apa? Nggak usah. Urut lah, pijit-pijit lah. Nah ada beberapa cara untuk yang pertama, kita sentuh bagian leher, tapi jangan tangan kita langsung asal sentuh kan. Kalian gosok-gosok dua tangan, tapi gosoknya jangan gini, tapi bagian ininya, bagian bawah ini, bagian bawah ini. Karena ini ketika kita gosok bagian ini cepet hangat gitu kan. Kita gosok-gosok, setelah kita rasa hangat, kalian tempelkan pelan-pelan ke arah leher si korban. Kalian tempelkan pelan-pelan, terus gosok lagi, tempelkan lagi terus. Karena tidak sedikit si korban itu kan merasakan kaku di leher, karena si gigi itu dia nahan dingin, si leher itu akan keras. Kalau misalkan tidak ada air panas, kalian gosok, kalian tempelkan, kalian gosok-gosok terus, digosok terus sampai si korban bisa kita tanya, bisa kita ajak ngobrol. Karena kadang ketika kita panggil pun namanya dia nggak akan nyaut. Tapi kalian tenangin terus, kalian gosok-gosok badannya terus, karena nggak mungkin hanya naik gunung berdua kan, standarnya 3 orang. Teman-temannya itu harus bisa nenangin, harus bisa mengondisikan si korban tersebut. Yang paling penting itu bawa emergency blanket. Diusahakan ketika kalian akan ngecamp, kalian isi air sebanyak-banyaknya. Itu air paling penting ya.
Walaupun di gunung tersebut sulit air, tetapi setiap gunung pasti ada mata air. Ketika akan bermalam, usahakan si air itu cukup untuk kalian sampai pagi atau sampai besok. Aman ya, nyari aman. Iya, ya. cari aman. Nah itu kadang ada juga Bang Din, saya pernah nemuin tuh. Jadi dia maksain seduh air panas, dia maksain masukin Langsung dikasih minum air panas air gitu, kayak pakai sendok gitu kan. pakai sendok. Heeh. Nah sebenarnya itu bisa juga, tapi kasihan si korbannya. Mungkin kan panas Karena kan. apa? Ketika dia dingin dikasih air panas, dia tidak akan merasakan panasnya itu. Tetapi sesudah dia sadar, dia baru akan merasakan bahwa si lidahnya itu kayak bukan melepuh ya, tetapi bekas kena. Kalau misalkan kita minum air panas kena ludah, kesetnya tuh dia akan merasakan itu. Makanya diusahakan mending air hangat aja. Kasih teh manis, jangan yang terlalu panas kalau untuk dikasih minum. Atau kalian kasih minumnya ketika si korban sudah mulai sadar. Baru kasih minum, sediakan makanan. Karena ketika si korban hipo tersebut sadar, yang mereka rasakan satu, lapar. Yang keduanya pasti dia akan merasakan sedikit gerah gitu. Makanya kalau misalkan mau dikasih air, usahakan si korban udah bisa diajak ngobrol, baru kasih air. Jangan yang terlalu panas, usahakan jangan terlalu air panas, kita kasih perlahan. Terus sediain makanan, baik itu mie instan atau segala macamnya. Sediakan makanan yang hangat untuk dia konsumsi, karena salah satunya perut dia kosong, kelelahan, kedinginan juga dari alat-alat nggak safety, akhirnya dia terkena hipotermia. Cakep, mantep nih, ilmu sangat bermanfaat. Semoga yang nonton mantep. Oke Bang Din, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan pesan terakhir buat teman-teman yang nonton. Oke, buat teman-teman para pendaki, ketika kalian akan naik gunung, usahakan badan kalian dalam kondisi fit, sehat, segar bugar gitu kan. Karena standarnya juga kalian harus punya surat sehat. Yang kedua, kalian harus tahu gunung mana yang kalian daki, treknya seperti apa, harus kalian pelajari. Alat-alat yang akan kalian bawa, logistik segala macam harus kalian prepare dengan baik. Jangan sampai ada yang disepelekan. Karena jangan pernah menyepelekan ketika kalian berkegiatan di alam terbuka. Mantap, thank you Bang Din atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama gue pribadi. Salam Lestari dari Curug Cimogo.